Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ais Akbar Ilka dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini akan menjelaskan materi sistem indera. Simak videonya ya. Sistem indera. Sistem indera adalah salah satu dari sistem koordinasi yang menerima rangsang atau reseptor. Tugas sistem indera ialah mendeteksi stimulus menjadi impuls dan memiliki banyak reseptor yang terletak pada 5 indera, yaitu mata sebagai indera penglihatan, kulit sebagai indera peraba, telinga sebagai indera pendengar, dan hidung sebagai indera pembau, serta lidah sebagai indera pengecap. A. Indera penglihatan. Mata adalah sistem optik yang memfokuskan berkas cahaya pada fotoreseptor dan mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf. Struktur aksesoris mata. 1. Alis berfungsi sebagai melindungi mata dari keringat. 2. Bulu mata dan kelopak mata berfungsi sebagai melindungi mata dari angin dan partikel kecil. 3. Kelenjar air mata berfungsi sebagai menghasilkan air mata, melembabkan dan membersihkan mata. 4. Otot bola mata berfungsi sebagai penggerak bola mata supaya mata bisa melihat ke atas, ke bawah, dan ke samping, kanan dan kiri. Struktur bola mata. A. Lapisan utama bola mata. 1. Sklera berfungsi sebagai melindungi lapisan dalam dan mendukung struktur bola mata serta tersusun dari jaringan ikat. 2. Koroid berfungsi untuk menyuplai nutrisi dan oksigen serta berisikan pembuluh darah. 3. Retina berfungsi mendeteksi cahaya dan berisikan jaringan saraf. Bagian-bagian mata. A. Kornea terletak di lapisan transparan dan bagian dari lapisan sklera. Kornea berfungsi membiaskan dan meneruskan cahaya serta melindungi mata. B. Aqueous-humor atau cairan air berfungsi membersihkan kornea dan menjaga tetap transparan dan mengandung nutrisi untuk lensa dan kornea. C. Iris, bagian dari lapisan koroid yang berfungsi sebagai pemberi warna pada mata yang mengandung pigmen dan mengontrol ukuran atau diameter pupil. D. Pupil, berfungsi meneruskan cahaya dan mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa mata. E. Lensa, protein transparan yang letaknya di belakang pupil yang berfungsi memfokuskan cahaya dan mengarahkan cahaya ke retina. F. Otot ciliaris, berfungsi mengatur lensa mata ke retina. G. Vitrosumor, berfungsi untuk mempertahankan bentuk bola mata dan melindungi retina dari guncangan saat mata digerakkan. A. Retina atau selaput jala, lapisan terdalam mata yang dapat menerima dan mendeteksi cahaya dari luar. Retina terbagi menjadi dua, yaitu sel batang atau bitik buta. Ialah sel yang dapat melihat cahaya redup, memiliki pigmen redoxin yang sensitif terhadap cahaya dan dapat membedakan warna hitam putih. Sedangkan sel kerucut atau bitik kuning ialah sel yang dapat melihat cahaya terang, memiliki pigmen fotoksin dan tidak sensitif terhadap cahaya. I. Saraf optik, berfungsi menyalurkan impuls dari retina ke otak supaya bisa diterjemah oleh otak. Mekanisme penglihatan mata. A. Urutan pengantar cahaya. Gelombang cahaya tampak akan diterima oleh kornea bentuknya lengkung, selanjutnya diteruskan ke aqueous-humor, lalu melalui pupil, kemudian ke lensa untuk difokuskan, lalu ke vitrosumor, dan akhirnya diterima oleh fotoreseptor di retina, kemudian melalui saraf optik yang akan dikirimkan ke otak sehingga bisa melihat objek dengan benar. B. Fokus lensa atau daya akomodasi mata. 1. Objek jauh. Ketika melihat benda jauh, mata mengalami relaksi dan lensa mata menjadi pipih. 2. Objek dekat. Ketika melihat benda dekat, mata mengalami kontraksi dan lensa mata menjadi bulat. Adaptasi penglihatan gelap terang. A. Perubahan diameter pupil. 1. Di tempat gelap. Ketika mata melihat di tempat yang gelap, maka pupil akan dilatasi atau melebar. 2. Di tempat terang. Ketika mata melihat di tempat yang terang, maka pupil mata kontraksi atau menyempit. B. Aktivitas fotoreseptor. 1. Adaptasi gelap terang. Ketika sel batang sama cahaya meningkat, kemudian berubah terang dan sel batang mengalami oversight. Setelah itu intensitas cahaya tinggi dan sel kerucut mengalami rusak sementara serta tidak bisa membedakan warna. B. Indera peraba. Kulit adalah pembungkus tubuh yang melindungi bagian tubuh supaya terhindar dari gangguan luar. Struktur kulit. A. Epidermis. Epidermis adalah lapisan kulit paling luar yang punya fungsi paling besar untuk tubuh. B. Dermis. Dermis adalah lapisan tengah yang terletak di antara epidermis dan hipodermis. C. Hipodermis. Hipodermis merupakan lapisan terdalam kulit pada tubuh. Jenis reseptor kulit. A. Berdasarkan jenis rangsangan. A. Termoreseptor, ialah pendeteksi rangsangan suhu, contohnya suhu tubuh. 2. Mekanoreseptor, ialah pendeteksi rangsangan mekanik, contohnya sentuhan, tekstur, getaran, dan tekanan. 3. Nosiseptor, ialah pendeteksi rangsangan rasa nyeri, contohnya bahan kimia, tekanan, dan suhu ekstrim.
B. Berdasarkan bentuk. 1. Tidak berkapsul. Contohnya ada dua, yaitu ujung saraf bebas dan sel Merkel. Ujung saraf bebas berfungsi sebagai nosiceptor, termoreseptor, dan mekanoreseptor sentuhan ringan. Sel Merkel berfungsi sebagai mekanoreseptor sentuhan ringan. 2. Berkapsul, terbagi menjadi 4, yaitu corpuscula mesener berfungsi sebagai mekanoreseptor sentuhan dan getaran ringan. Corpuscula Pacini berfungsi sebagai mekanoreseptor sentuhan dan getaran kuat. Corpuscula Ruffini berfungsi sebagai termoreseptor pada suhu panas dan mekanoreseptor pada tekanan yang berlanjut. Corpuscula Pacini berfungsi sebagai termoreseptor pada suhu dingin dan mekanoreseptor. C. Indera penciuman. Hidung merupakan alat indera manusia yang menanggapi rangsang berupa bau atau zat kimia yang berupa gas. Struktur hidung. A. Epitel olfactory. Bagian di atas hidung yang berfungsi mendeteksi partikel atau senyawa kimia berbau. B. Bulbus olfactory. Terletak di bagian otak depan yang berfungsi menerima dan memproses informasi dari reseptor olfactory. Mekanisme penciuman. Pertama, partikel berbau terperangkap oleh lendir di rongga hidung. Kemudian partikel dideteksi oleh reseptor olfactory. Setelah itu, informasi dikirim ke bulbus olfactory. Dan akhirnya informasi disalurkan ke otak dan akan dipusatkan ke penciuman pada otak depan dan belakang. D. Indera pengecap. Lidah adalah sekumpulan otot yang berada di dalam mulut dan ditutupi oleh selaput lendir. Struktur lidah. A. Papila. Ialah tonjolan kecil yang membuat lidah berstruktur kasar. B. Kuncup pengecap atau tasty hand. Ialah bagian papila yang berisi banyak sel gustatori. Papila terbagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. A. Papilla filiformis berfungsi membantu gigi untuk mengunyah dan membersihkan rongga mulut. B. Papilla fungiformis dan papilla foliala berfungsi sebagai proses pengecapan makanan atau gustatori. C. Papilla circumvallata berfungsi sebagai tempat proses mata. Sel gustatori berfungsi mendeteksi senyawa kimia makanan. Lobus frontal berfungsi menerjemahkan rasa pada lidah. Kuncup pengecap terdiri atas sel penunjang dan sel pengecap yang berambut. Substansi yang dirasakan harus berbentuk cairan atau larutan dalam air ludah. Area kepekaan rasa pada lidah yaitu sebagai berikut. A. Pengecap rasa manis terdapat di bagian ujung lidah. B. Pengecap rasa asin terdapat pada hampir seluruh area lidah tetapi reseptor banyak terkumpul di samping lidah. C. Pengecap rasa asam terdapat di bagian samping lidah yang letaknya agak ke belakang. D. Pengecap pahit terdapat di bagian belakang pangkal lidah.